Minasan konnichiwa. Baik, kita mulai saja masuk ke pelajaran 21 ya. Di sini ada pola kalimat untuk pelajaran 21 itu ada 3. Pertama, kita akan bahas tentang eh to omoimasu ya. Biasanya di sini sebelum to omoimasu itu diikuti dengan kata kerja futsuke. Biasanya misalnya kuru, konai, konakata gitu kan, kata atau kak ya seperti itu. Oke, itu untuk kata kerjanya. Kita mulai saja ya. Futsuke plus to omoimasu. To omoimasu, to omoimasu biasanya digunakan untuk menyatakan suatu perkiraan. Pertama ya, prediksi atau perkiraan yang sebetulnya bisa salah atau benar. Contohnya misalnya di sini ada gambar pertama, ini apa namanya, makanan Jepang ya. Misalnya saya nggak begitu paham nih ini makanannya apa, tapi saya bisa mengira-ngira. Misalnya di sini teh ini saya asumsikan sebagai teacher ya misalnya. "Kore wa nan desu ka?" Oke. Terus mahasiswa bilang, "Gyudon desu." Oke, mahasiswa yang satu bilang begitu. Kemudian mahasiswa yang satunya lagi yang student tuh bilang, "Ramen desu." Terus mahasiswa yang tiga bilang, "Udon desu." Oke. Dari tiga ini hampir menyerupai ketiga-tiganya makanan Jepang, tapi misalnya di sini perkiraan yang lebih kuat adalah udon dato omoimasu gitu ya. Udon dato omoimasu. Nah, di sini kenapa ada dato omoimasu? Karena dia kata mesi, jadi kata benda. Oke. Misalnya nanti saya akan jelaskan lagi. Kemudian tolong dilihat contohnya lagi. Ada gunung ya, misalnya. Di sini si teacher ini bilang bahwa watashi wa ashita yamae ikimasu, ya. Bahwa besok tuh dia mau pergi ke gunung. Kemudian dia bertanya, "Tenki wa dou desu ka?" Ya. Jadi cuacanya bagaimana gitu. Kemudian student satu bilang, "Ashita ame ga furimasu." Mungkin dia melihat ramalan cuaca, dia bilang besok akan turun hujan. Oke, kemudian teacher bicara, "Ashita ame ga furu to omoimasu." Ya. Nah, jadi furimasu masnya dihilangkan, kemudian Anda ubah menjadi kata kerja futsuke gitu ya. Kata kerja bentuk kamus. Jadi furu to omoimasu. Saya pikir atau saya rasa besok akan turun hujan. Kemudian si teacher bertanya lagi ke mahasiswa yang satunya, "Estu-san, ashita ame ga furu to omoimasu ka?" Nah, mungkin si mahasiswa ini berpikir, "Oh, enggak, kayaknya nggak bakal hujan ya." Jadi, "Ie furu to omoimasen." Furu to omoimasen. Jadi, saya nggak yakin bakal hujan, saya pikir nggak akan hujan. Ya. Nah, kemudian si teacher di sini membetulkan, "Ie furanai to omoimasu." Jadi, furimaseng, bentuk maseng, bentuk tidak negatif, Anda ubah ke bentuk futsukei furanai. Jadi bentuk naik. Kemudian diikuti to omoimasu. Memang kalau dalam percakapan, kalau Anda nonton drama, ada kalanya dia bilang juga sih, misalnya, "Furu to omoimaseng." Ya kan? "Iku to omoimaseng." Ya, nggak bermaksud untuk pergi, misalnya gini. Kalau yang to omoimaseng. Oke ya. Artinya sih hampir sama ya. Oke. Nah, jadi kalau kita konklusikan bahwa di sini ada to omoimasu atau dato omoimasu. To omoimasu ini kalau kata kerja atau adjektif adjektif ya. Ya, misalnya muzukashi to omoimasu, yasashi to omoimasu dan sebagainya. Nah, kalau yang dato omoimasu dia akan bertemu kata adjektif, adjektif ya. Misalnya genki dato omoimasu. Ini maaf saya agak salah ya, Mas. Oke, genki dato omoimasu kita betulkan saja. Oke. Kemudian noun gakusei dato omoimasu misalnya seperti yang di sini contohnya ya.
Oke, guru to omoimasu, saya pikir akan datang. Mujukashi to omoimasu, saya pikir sulit. Saya rasa sulit. Genki da to omoimasu, saya pikir dia sehat. Ya, oke. Kemudian gakusei da to omoimasu. Desu ne? Hai. Oke, jadi pertama adalah suiryo, ya, perkiraan. Itu bentuk makna dari to omoimasu. Selanjutnya adalah di sini to omoimasu juga dipakai ketika kita atau seseorang menyatakan ikeng, pendapat atau kangso, kesan. Ya, misalnya di sini ada badminton, kemudian Indonesia, gambar. Si teacher bertanya, badminton wa do no ya badminton wa do kono kuni ga ichiban tsuyoi desu ka gitu kan. Jadi si guru bertanya itu kalau untuk badminton negara yang mana tuh yang paling kuat? Oke. Yang kita tahu Indonesia salah satu negara yang kuat ya untuk badminton. Jadi CS bicara Indonesia nga ichiban tsuyoi to omoimasu. Ya. CS menyatakan pendapatnya bahwa Indonesia adalah yang paling kuat untuk bulu tangkisnya. Bisa betul, bisa tidak, karena itu sifatnya subjektif gitu ya, berdasarkan pengamatan seseorang. Oke, kemudian kemudian di sini ada lagi. Ada gambar di sini ya. Kalau kita tahu ini Nihonjin misalnya. Nihonjin wa yoku hatarakimasu ka? Teacher bertanya seperti itu. Nihonjin wa yoku hatarakimasu ka? Orang Jepang itu rajin bekerjanya. Hai, misalnya si S itu berdasarkan pengamatan yang dia tahu, dia bicara, hai, yoku hataraku to omoimasu. Jadi hatarakimasu Anda ubah lagi menjadi futsuke yang berarti bentuk kamus, ya, menjadi hataraku to omoimasu. Tapi pendapat S yang student yang dua bisa aja berbeda. Misalnya, demo, misalnya ada tambahan lagi, wakahito wa amari hatarakanai to omoimasu. Ya, demo wakahito wa amari hatarakanai to omoimasu. Oke. Jadi anak mudanya sih nggak begitu apa ya, maksudnya rajin bekerja seperti itu. Oke. Hai. Nah, jadi di sini pertama adalah I keyoshi, kata sifat satu atau I, kemudian doshi, kata kerja. Nah, jadi semuanya pakai to dan toti ya. Nah, kemudian kalau kita lihat yang bawahnya, ya, ini adalah apuri, apa namanya application, ya, app, ya, app. Oke, misalnya gini, atarashi apuri wa benri desu ka? Misalnya kita lihat di sini ada Google, ada apurinya ya. Oke, si S2 bilang, "Hai, benri da to omoimasu." Ya, saya rasa ya praktis gitu mungkin ya. Oke, seperti itu. Mungkin pendapat yang lain belum tentu praktis, tapi menurut S2 ini, maksudnya student 2 ini praktis. Oke, ya. Jadi karena dia keyoshi na, keyoshi atau kata sifat kedua atau na, akhiran na, ini diubah menjadi da to omoimasu. Anda tambah da to omoimasu. Hal yang sama juga dengan meisi atau kata benda atau nomina. Misalnya di sini Okuda-san, ya. Dia bertanya, "Okuda-san wa gakusei desu ka?" Karena gayanya, stylenya seperti ini, si student 2 berpikir bahwa iya, saya rasa dia mahasiswa. Maka jawabnya, "Hai, gakusei da to omoimasu." Oke. "Ii desu ka minasan? Wakarimasu ka?" Hai. Oke, ya. Nah, kalau gitu kita akan lihat lagi untuk yang lebih lagi apa namanya? Biasa ini sering digunakan ketika kita bertanya tentang sesuatu. Misalnya di sini bertanya tentang ikeng atau kangso, pendapat, biasanya akan ditambah dengan hyogeng atau ungkapan. Ni suite do omoimasu ka? Jadi menurut Anda bagaimana mengenai apa-apa gitu kalau kita artikan seperti itu. Tatoeba desu ne, di sini ada Nihongo, ya, bahasa Jepang. Misalnya si teacher bertanya, Nihongo wa mujukashi to omoimasu ka? Ya, oke. Mujukashi to omoimasu ka? Oke. Kemudian kantang da to omoimasu ka? Oke, ya, misalnya seperti itu. Ya. Kantang da to
omoimasu ka? Omoshiroi to omoimasu ka? Misalnya gitu. Nah, dari ketiga pilihan Anda, pilihan ini Anda bisa bertanya, "Nihongo ni tsuite do omoimasu ka?" Ya. Jadi kalau menurut Anda bahasa Jepang itu bagaimana gitu? Menurut Anda bagaimana mengenai bahasa Jepang tuh? Oke ya. Anda bisa jawab, misalnya di sini student bilang, "Mujukashi to omoimasu." Susah gitu. Atau bisa juga pendapat yang lain. Mujukashi desu ga omoshiroi to omoimasu. Susah, tapi menarik misalnya seperti itu. Itu adalah ketika seseorang menggunakan to omoimasu untuk menyatakan kangso, kesan atau iken pendapat. Oke, ya. Nah, kita misalnya di sini latihan. Contoh ya, renshu. Kira-kira minasang bisa nggak? Coba. Ya, di sini adalah Nihon no Natsu, musim panas di Jepang. Panas kan ya, totemo atsui gitu kan. Oke, gimana caranya Anda buat? Silahkan coba. Oke, ya, kita sama-sama. Ya, Nihon no Natsu wa atau Nihon no natsu ni tsuite do omoimasu ka? Anda bisa juga sih seperti yang tadi saya bilang. Nihon no natsu wa do desu ka? Bisa ya? Oke. Jadi ada dua alternatif. Atau Nihon no natsu ni tsuite, mengenai musim panas di Jepang, do omoimasu ka? Bagaimana pendapatmu? Seperti itu. Nah, Anda bisa bilang, totemo atsui to omoimasu. Ya, saya merasa atau saya pikir sangat panas. Oke. Kemudian, oke, berikutnya di sini ada Indonesia Jin dalam kurung Shinsetsu, ramah ya. Gitu. Silakan buat. Oke. Bisa ya. Jadi misalnya di sini orang Indonesia ingin tahu pendapat dari orang asing mengenai orang Indonesia. Ya. Indonesia Jin ni tsuite do omoimasu ka? Hai. Oke. Jadi jawabannya mungkin shinsetsu da to omoimasu. Kenapa pakai da to omoimasu bukan to omoimasu? Karena di sini shinsetsu masuk dalam kategori na keiyoshi atau kata sifat na, ya, akhiran na. Oke. Berikutnya, Nihon no densha, kereta di Jepang. Misalnya ada seseorang baru pulang di Jepang kemudian bertanya kepada orang itu. Nihon no densha ni tsuite do omoimasu ka? Ya, mengenai kereta di Jepang, bagaimana pendapat Anda? Ya, kemudian dia merasakan, ya, dia berpendapat bahwa Nihon no densha ni tsuite do omoimasu ka? Benri da to omoimasu. I desu ka? Oke, bisa ya? Hai. Berikutnya, nah, selain to omoimas, dalam pelajaran 21 juga kita menemukan ada pola kalimat yaitu hehehe to imas. Biasanya hehehe to imas. Nah, to imas ini kalau kita bagi fungsinya adalah pertama, mungkin Anda sudah pernah belajar di pelajaran sebelumnya, ada kalimat bung ya. Kemudian di sini ada Chokusetsu Ingyo atau kutipan langsung, kemudian diikuti dengan to imas atau to imashita ya. Atau makna yang lain bisa juga Futsukei, pola kalimat atau kata kerja bentuk kamus ya. Jadi untuk menyatakan kang setsu ingyo atau kutipan tidak langsung, kemudian diikuti dengan to mas. Oke, saya jelaskan dulu yang kutipan langsung seperti apa. Anda pernah belajar, mungkin sebelumnya saya lupa pelajaran berapa. Di sini ada bilang, Nihonjin wa gohan o taberu mae ni nanto iimasu ka? Mungkin minasang udah tahu ya. Oke. Kalau orang Jepang ketika mau makan dia akan bilang itadakimasu desu ne. Itadakimasu. Nah, si A bilang berarti kalau pertanyaannya seperti itu, Nihonjin wa gohan wo taberu mae ni nanto iimasu ka? Itadakimasu to iimasu. Ya, dia akan bilang itadakimasu gitu ya. Ini adalah kutipan langsung. Ya kan, Chokusetsu ingyo. Oke.
Salah satu lagi contoh yang lain adalah kutipan langsung di sini ada misalnya tatoeba tanjobi no toki ni pada waktu ulang tahun. Terus di sini Ki bertanya, "Tomodachi ni presento o moraemashita." Ya, kamu mendapat apa sih hadiah ya dari teman. Nanto imashita ka, terus kamu ngomong apa gitu kan? Nah kan biasa kalau kita bilang terima kasih, toka arigatou gozaimasu, toka arigatou gozaimashita, toka. Nah di sini juga sama ya. Tomodachi ni presento o moraemashita. Nanto imashita ka? Arigatou gozaimasu to imashita. Saya mengucapkan terima kasih. Oke. Nah, dua contoh apa sih percakapan di atas itu adalah kalimat yang menunjukkan kutipan langsung. Nah, satunya lagi di sini ada fungsi to imas adalah kangsetsu atau kutipan tidak langsung. Ini biasanya futsuke dulu, kemudian Anda tambah to imas atau imasta. Contoh misalnya ya, misalnya si teacher atau sensei bertanya kepada student satu. Ya, misalnya siapa namanya? Oke, kita sebut aja S1 ya. S1-sang, Nihongo wa dou desu ka? Si teacher bilang begitu. Terus S1-sang bilang, omoshiroi desu. Oke. Kemudian teacher tanya lagi ke student 2, apa namanya? Nah, di sini kebetulan S1-nya saya tulis R-sang. Ya, oke, namanya R-sang. Oke. Dia tanya ke student 2, si teacher. "Ersang wa nanto imashita ka?" Tadi Ersang ngomong apa ya gitu. Untuk kakunin, untuk memastikan. Nah, si S2 di sini student yang kedua bilang, "Nihongo wa omoshiroi desu." Bahasa Jepang menarik. Tapi ini belum masuk dalam kategori kutipan tidak langsung. Karena apa? Dia menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh student satu. Jadi teacher memperbaikinya jadi esang wa, ya sumimasen, S1 sang wa, ya, Nihongo ga omoshiroi to iimashita. Taruhlah S1 itu saya kasih nama R-sang. R-sang wa Nihongo ga omoshiroi to iimashita. Jadi tadi si R-sang-wan atau ya bilang bahwa bahasa Jepang menarik seperti itu. Jadi menyampaikan sesuatu apa namanya secara tidak langsung. Yang lebih mudah lagi misalnya gini, Renshu 2 Anda bisa lihat. Kino terebi de shusho wa imashita. Apa namanya kemarin di TV itu Perdana Menteri bicara. Ini kutipan Nihon no keizai wa yoku narimasu. Ekonomi Jepang akan membaik misalnya. Ya. Nah, apa yang di dalam kotak di sini, sorry, ini adalah menunjukkan kutipan langsung, ini adalah pernyataan si Perdana Menteri. Kemudian si teacher menyampaikan kepada murid semua atau student di dalam kelas, misalnya, "Minasan, shusho wa Nihon no keizai wa yoku naru to iimashita." Ya, oke, seperti itu. Jadi si teacher menyampaikan bahwa Perdana Menteri berkata bahwa ekonomi Jepang akan membaik. Yang bicara siapa? Ini Perdana Menteri. Tapi informasi ini didapat oleh mahasiswa bukan melalui Perdana Menteri, tapi melalui teacher yang menonton itu. Nah, ini yang disebut dengan Kang Setsu to desne, ya. Ingyo gitu ya, kutipan tidak langsung. I desu ka? Oke, wakarimasu ka? Hai, kita lanjut ya. Kita lanjut dulu. Nah, misalnya seperti itu. Nanti untuk yang ini kita latihannya di session berikutnya ya. Oke, kita langsung lagi masuk ke pola kalimat yang baru. Ada pola kalimat desho, desho, Hai. Jadi di sini kita lihat ya. Verb atau doshi sama i adjektif atau kata sifat i, dia langsung ketemu futsuke plus desho. Kemudian na adjektif atau kata sifat na, ya, dan mesi atau noun
ini biasanya tambah da, desho. Nah, pola desho ini berfungsi dalam kalimat digunakan pada saat pembicara ingin memastikan bahwa lawan bicara itu memiliki pendapat atau setuju dengan apa yang dikatakan oleh pembicara. Ya, jadi jijitsu no kakunin ya hanashite no hatsugen ni doi suru. Sepakat koto kitai suru baai. Jadi apa sih mengharapkan dengan menggunakan desho ini si lawan yang diajak bicara itu memiliki kesamaan pendapat ya dengan si pembicara. Oke. Contohnya misalnya biar Anda lebih paham, ilustrasinya di sini adalah Harajuku ya, banyak orang kan. Teacher bertanya kepada seorang student misalnya. Dia tanya, "Harajuku e ikimashita ka?" Udah pergi kan ke Harajuku? "Hai, ikimashita." Oke, dia pergi gitu. Terus teacher bertanya lagi, "Harajuku wa hito ga oi desho?" Harajuku banyak orang kan? Gitu loh ya. Nah, karena memang dilihat iya benar doi shuru menyepakati, si student bilang, oi desu ne. Banyak ya gitu. Kemudian si teacher bertanya lagi, Nigiaka desho? Oke. Nah, Nigiaka desho tadi saya lupa minta maaf. Da-nya di sini ini kan harusnya Nigiaka des. Desnya di sini harusnya dicoret. Tadi saya lupa belum apa namanya tidak mencoret. Jadi Nigiaka da desho itu salah, Anda harus ubah Nigiaka desho. Nigiaka des. Nigiaka desu ne, to ya. Hai, seperti itu. Oke. Jadi perhatikan da-nya ini maksudnya dicoret ya, saya lupa. Oke. Bagaimana? Bisa pahami? Oke. Supaya lebih paham, di sini ada 4 soal, kita contoh sebagai latihan. Ya. Oke, kita mulai. Nomor 1, bagaimana minasang? Di sini ada asate pati ni kimasu. Jadi besok lusa akan pergi ke Pati. Seseorang bertanya kepada temannya, "Asate, Pati ni kuru desho?" Besok kamu pergi kan? Iya, sumimasen. Besok kamu datang kan ke pesta? Ya, besok lusa. Ya, karena hai, hai, ya, hai, guru atau hai, kimas, gitu ya. Seperti itu. Hai, kimas. Oke. Kemudian Anda juga bisa, "Hai, kuru to omoimasu." Ya, saya rasa saya akan datang. "Hai, kuru to omoimasu." Jadi, "Asate pati ni kuru desho?" "Hai, kuru to omoimasu." "Hai, kuru." Oke, "Hai, kimasu." Oke, bergantung seperti itu untuk contohnya. Oke. Kemudian apa namanya? Yang contohnya dua. Dua bagaimana? Dua? Ya. Dua di sini ada ashita yasumi desu. Ashita yasumi desu. Oke. Gimana? Silakan Anda buat ashita yasumi desu. Hai. Oh, hai. Silakan buat. Oke, good. Ashita wa yasumi desho? Ashita yasumi desho? Boleh. Jawabannya hai. Hai, yasumi desu. Hai, yasumi desu. Oke. Jadi jawabannya sama ya, doi suru. Oke, nomor 3 silakan. はい。じゃあ、一緒にやりましょう。OK。日本は物価が高いでしょ日本は物価が高いでしょ Jepang harga-harga mahal kan? Takai desu ne. Bisa jawab gitu. Hai, takai atau takai desu. Ya. Oke. Nah, tapi ada kalanya kan apa sih namanya? Apa yang kita harapkan, kesepakatan yang kita harapkan itu berbeda, ya. Maka jawabannya adalah seperti ini. Misalnya, saya memastikan kepada lawan bicara bahwa sono ketai de no wa takakatta desu. Ya kan? Sono ketai de no wa takakatta desu. Oke, gimana cara buatnya? Oke, desnya buang berarti ya. Ya. Sono ketai denwa wa takakatta desho. Itu handphonenya mahal kan ya?
Tapi mungkin kalau yang jawab ini pikir nggak terlalu mahal. Maka dia bilang, "Ie, sonna ni takaku nai desu. Ie, sonna ni takaku nai desu." Atau, "Ie, karena dia lampau maaf, ie, sonna ni takaku nakatta desu." Oke. Moichido ne yarimashou. Saya ulang. "Sono ketai de no wa takakatta desho?" "Ie, sonna ni takaku nakatta desu." Ya. Hai. Toいうことですね。じゃあ皆さんどうですか？わかりますか？じゃあ、また、一緒に練習しましょう。